kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman dalam ibadah ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat sekalian berdiri. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Mari berhimpun, satukan pikiran dan perasaan menurut teladan Kristus yang telah datang ke dunia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mari berhimpun dalam kerendahan, sambut Ia yang datang untuk memulihkan kemanusiaan kita. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan jadi sama dengan manusia. Mari berhimpun, lihat Sang Raja Surgawi. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Terang yang ilahi, Allah yang sejati terbentuk. Allah sendiri dalam rupa ihsan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Lihat, anak domba Allah telah datang ke dunia. Membawa damai tiada tara untuk manusia dalam mara. Dia yang lahir berselimut senyap, terbaring dalam hamparan kasih cemerlang. Terimalah. Di hati kami yang lembut, Tuhan, masuklah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan Allah yang kekal menyertai kamu sekalian. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak ber
Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Engkaulah penebus yang kudus, penolong orang yang lemah, dan penebus dosa dunia. Kami berbahagia mengenal-Mu, karena dari-Mu nyatalah rahasia hidup yang kekal. Bila Engkau ada, hati kami senang, jalan kami terang. Kami persembahkan dendang syukur dan hormat hanya kepadamu. Dunia dan umat-Mu bergembira mengeluhkan-Mu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu teringatlah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita puji Tuhan melalui puji-pujian solo dari kekasih kita Lisa. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Terima kasih Lisa, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, boleh kita tepuk tangan lebih serius lagi? Ya. Terima kasih. Sukacita kita hari ini dalam perayaan Natal, kita akan dasari dengan pemberitaan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua tentu yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk memberitakan firman jika tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Saya pun tidak bisa. Nah, karena itu mari dengan sungguh-sungguh kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, berkenanlah kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati, pikiran, perkataan dan sikap hamba-Mu dalam segala kelemahan hamba-Mu. Menguasai kami semua sebagai umat-Mu, agar firman-Mu yang mendasari sukacita Natal pada hari ini benar-benar dapat diberitakan, dapat kami mengerti, dan terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami keyakinan ya Bapa bahwa Engkau ada bersama dengan kami semua pada saat ini. Dan karena itu jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Amin. Jemaat, bacaan kita pada hari ini terdapat pada Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 yang diberi judul Yohanes menuju kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Firman abadi telah nyata, berbahagialah mereka yang taat kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, salam. Salam. Maaf, perkenalkan saya untuk membuka masker ini dalam nama Yesus. Karena jarak kita juga cukup berjauhan tentunya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas pertemuan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua yang ada di tempat ini, di Cibubur ya. Dan juga para orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah atau di berbagai tempat. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal untuk kita semua. Puji Tuhan. Nah, pertama-tama mengawali pemberitaan firman Tuhan ini, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi dan seluruh majelis jemaat tentunya yang telah menghubungi kami
yang bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa? Untuk pertama kalinya selama pelayanan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dalam suasana Natal baru kali ini saya meninggalkan wilayah Tentena dan sekitarnya, Sulawesi Tengah begitu. Baru kali ini. Dan selama ini selalu pelayanan Natal di lingkungan Gereja Kristen Sulawesi Tengah di sana. Tapi puji Tuhan, karena Gloria Jakarta, GKST telah ada di Jakarta ini, maka saya juga menganggap bahwa hari ini juga ada di wilayah Sulawesi Tengah. Begitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, saya sangat bergumul pada waktu itu. Rindu sekali untuk bertemu dengan keluarga, bisa merayakan Natal bersama. Kerinduan itu sangat kuat sekali. Dan akhirnya saya mengatakan kepada beberapa jemaat yang meminta pelayanan, saya mohon maaf untuk Natal kali ini. Dan seolah-olah fokus saya pada waktu itu adalah hanya kepada keluarga. Dan itu menjadi pergumulan yang sangat berat dalam batin. Sampai-sampai saya berpikir, aduh jangan-jangan ada apa-apa dengan pesawat nanti ini gitu ya. Sampai doa Bapak kami berulang-ulang begitu ya. Sungguh. Dan pergumulan itu terus berjalan seperti itu. Dan tidak terduga Pak Pendeta Phineas menelepon saya. Bertanya tentang kemungkinan untuk kita bersama-sama di sini. Saya masih mengatakan waktu itu, tunggu sebentar ya, sebentar saya akan jawab begitu. Padahal itu karena sukacita yang luar biasa Pak. Karena akhirnya terjawab ya, bahwa dengan cara ini berarti fokus kita tetap kepada pelayanan. Amin. Dan terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Ini luar biasa sekali. Dan kesempatan untuk bersama-sama di sini juga hanya sampai tanggal 27 begitu. Dan selanjutnya masih harus kembali ke wilayah kita di sana karena berbagai tugas pelayanan yang masih dipercayakan, terutama untuk pembinaan para penatua diaken terpilih dan juga dalam rangka pengurapan di beberapa jemaat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di sini, terima kasih bahwa dalam ibadah kita pada hari ini, 25 Desember 2021, telah ditetapkan dasar Alkitab yang mendasari sukacita Natal pada hari ini, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 yang tadi telah kita baca dan kita telah dengarkan bersama. Yang kemudian diangkat menjadi tema tentunya di samping tema nasional kita, lihatlah anak domba Allah. Tadi sedikit saya menyinggung tentang fokus, itu pergumulan batin tadi ya. Fokus kepada keluarga, fokus kepada pelayanan, kepada Tuhan atau bagaimana? Nah, ada satu istilah yang pasti anak-anak muda sangat kenal tuh. Salfok. Apa itu salfok? Salah fokus ya, salah fokus. Ada juga apa itu? Gafok. Galva. Sangat paham tentunya. Luar biasa itu, di medsos itu selalu muncul seperti itu ya. Nah, di dunia kedokteran modern dan juga di bidang psikologi, ada juga istilah yang disebut distraktabilitas. Itu ya, distraktabilitas ya. Ya. Ketidakmampuan seseorang. Mari Bapak Ibu silakan masuk, ambil tempatnya ya. Mari silakan. Ya, distraktabilitas yaitu ketidakmampuan individu untuk memusatkan dan mempertahankan perhatiannya. Jadi sekali lagi, ketidakmampuan seseorang atau individu untuk memusatkan atau mempertahankan perhatiannya kepada sesuatu yang sebenarnya harus menjadi fokus perhatiannya. Dan konsentrasinya begitu mudah teralih oleh berbagai-bagai soal lain ya, berbagai stimulus atau masalah-masalah yang muncul di sekitarnya, dan juga muncul mungkin kuat dari dalam dirinya sendiri begitu. Ya, misalnya
pada satu situasi kita harus perhatikan A, tapi kemudian perhatian kita teralih ke B dan seterusnya. Atau ketika kita melihat seseorang, kita ketika bicara dengan seseorang misalnya kita tidak memperhatikan wajahnya atau apa yang dia bicarakan. Tapi yang kita perhatikan misalnya apa yang dia pakai. Gitu ya. Perhatikan sepatunya, ya. Udah lunas belum ini gitu ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Ya macam-macam lah begitu. Perhatian itu bisa teralih seperti itu. Nah ini mungkin tadi yang disebut dengan apa tadi salfox, gapok ya, dan salfok tadi. Ada banyak hal yang menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah bahkan ada satu ungkapan pepatah yang berasal dari bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Indonesia saja, nanti bisa terjemahkan ke bahasa Pamona atau Mori atau Bada atau ya, yang mengatakan ketika melihat bulan, ya, seseorang yang bijaksana, dia akan memperhatikan bulan itu, fokus, termasuk siapa yang menciptakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi orang yang bebal, yang dia perhatikan adalah jarinya sendiri, yang menunjuk bulan itu. Jadi fokusnya bukan kepada apa yang harus diperhatikan di sana, tapi apa yang ada pada dirinya. Oh hebat betul jari saya ini ya, bisa menunjuk bulan itu misalnya. Jadi fokus kepada dirinya sendiri. Nah hari ini kita bersama-sama diingatkan oleh firman Tuhan yang menceritakan tentang kesaksian bagaimana seorang Yohanes Pembaptis fokus terhadap sesuatu yang memang harus fokus ke situ. Kita semua mengenal Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya ya, sebagai seseorang yang sangat kontroversial, begitu ya, berani, tegas, dan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk menyatakan pertobatan kepada semua orang. Terutama dalam kondisi pada waktu itu, ada berbagai-bagai penyakit fisik. Kita bisa lihat kemudian Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, walaupun waktu itu mungkin belum ada COVID, ya, tapi mungkin juga ada sejenis COVID yang lain pada waktu itu begitu ya. Tapi penyakit yang lebih berbahaya juga pasti sudah ada waktu itu, dan juga terutama penyakit-penyakit moral, dan juga tekanan-tekanan yang kuat dari rezim atau pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi sangat kompleks permasalahannya. Demikian pula dengan persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan seterusnya. Yohanes Pembaptis muncul dan melayani dalam kondisi seperti itu. Nah bagi sebagian besar masyarakat Yahudi, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara di Yohanes, ya, mulai dari pasal 1 tentunya dari awal, sebenarnya masyarakat Yahudi sebagian besar dari mereka menganggap bahwa Yohanes adalah titisan dari Nabi Elia. Nabi besar di kalangan Yahudi, di samping Nabi Musa tentunya. Tetapi Yohanes tidak menggunakan kondisi itu sebagai peluang bagi dirinya untuk apa? Untuk misalnya tebar pesona, tidak? Atau apa ya? Ada itu istilahnya juga di medsos, pansos, panjat sosial. Nah ini dia, panjat sosial gitu ya. Dia tidak menggunakan itu untuk pencitraan atau untuk mendongkrak popularitasnya, sama sekali tidak. Padahal waktu itu masyarakat membutuhkan seorang figur yang kuat untuk melayani masyarakat pada waktu itu. Kesempatan yang luar biasa bagi dia. Kalau waktu itu ada pilkada pasti Yohanes terpilih gitu ya. Kalau dia mau mencalonkan diri kan gitu ya. Ya. Tetapi yang dilakukannya adalah terus menyerukan pertobatan. Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa yang harus diikuti oleh orang-orang yang berbondong-bondong datang kepadanya adalah Yesus. Yesus Kristus, bukan dirinya. Tapi hal ini bukan dalam rangka cuci tangan. Kadang-kadang juga kita
bisa menunjuk orang lain dalam rangka cuci tangan. Karena kita ingin lepas dari tanggung jawab, oh ikut dia saja, supaya kita aman gitu ya. Ada seperti itu. Tapi Yohanes tidak seperti itu, bukan itu yang dia maksudkan. Bukan dalam rangka mengalihkan tanggung jawab. Tapi dia ingin agar umat pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu tidak salfok. Tidak salah fokus. Bukan kepada Yohanes, tetapi kepada Yesus. Dan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maafkan saya tidak bermaksud mengajari kita, sebab sesungguhnya guru kita cuma Yesus ya, satu-satunya. Amin. Ya, saya juga banyak kelemahan dan kita harus saling melengkapi tentunya. Nah, ketika umat membutuhkan figur pemimpin, gembala, raja, orang yang punya kekuatan moral dan seterusnya, apalagi pada waktu itu. Sebenarnya aneh, Yohanes Pembaptis justru menyatakan, lihat anak domba Allah itu. Lihat anak domba Allah itu. Hewan yang paling lemah itu adalah domba pada waktu itu. Masih lebih kuat kambing, apalagi serigala, dan seterusnya. Tapi dia mengatakan, lihatlah kepada anak domba Allah itu. Dan rupanya, Yohanes sekaligus mengingatkan kepada peristiwa-peristiwa sejarah umat Tuhan, sejarah panjang. Jadi dia ingin mengingatkan hal yang bersifat historis. Ini juga penting ya Bapak Ibu Saudara, beriman ini harus historis, bukan histeris. Ya kan? Karena sekarang ada banyak ibadah-ibadah yang tidak historis, tapi histeris. Kan gitu ya. Histeris gitu, di luar kendali dan seterusnya. Jadi Yohanes berupaya mengingatkan itu. Kita tentu masih mengingat ketika Ishak bersama Abraham menuju satu tempat. Ketika itu Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya satu-satunya. Apa pertanyaan dari Ishak pada waktu itu? Kejadian 22 ayat 7-8-nya. Pertanyaan dari Ishak kepada bapaknya adalah, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Apa jawaban Abraham pada waktu itu? Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba itu. Itu yang dia katakan. Ini mengingatkan pertanyaan ke masa lalu. Dan Yohanes juga dalam konteks pada masa berikutnya mengatakan, lihatlah kepada anak domba Allah itu. Dan bukan hanya itu, Yohanes Pembaptis juga mengingatkan sejarah penyelamatan Allah terhadap umat Tuhan, orang Israel di Mesir. Melalui tanda darah anak domba yang dioleskan di rumah-rumah orang Israel. Dalam Keluaran 12. Status sebagai anak domba Allah itu ada dalam sejarah, ada dalam wujud cinta kasih Tuhan yang melampaui segala-galanya dalam rangka penyelamatan umat Tuhan. Anak domba Allah. Dan sekarang dalam konteks bacaan kita di tepi Sungai Yordan. Dan tentu di Cibubur ini juga pada saat ini. Dan di rumah masing-masing. Mungkin juga ada yang di rumah, mungkin juga ada yang di rumah sakit, atau dimanapun kita berada. Yohanes Pembaptis menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah yang disediakan Allah sesuai dengan janji nubuatan yang selama ini telah dinubuatkan. Yang setiap kali Natal, dalam perayaan-perayaan Natal kita mengungkapkan hal itu. Dan anak domba Allah itu telah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Ayat 30 dari bacaan kita tadi. Dan Yohanes Pembaptis mengenal Yesus. Karena dikatakan dalam bacaan kita tadi, sebelumnya dia tidak mengenal. Ini juga hebat sekali ya Bapak Ibu ya. Yohanes Pembaptis bukan orang yang sok tahu, tidak.
Kadang-kadang juga saya tidak tahu ya, tapi agak sensitif juga mempersoalkan ini. Misalnya ada yang mengatakan, oh saya tadi ketemu Tuhan Yesus di sana, di situ. Oh saya tadi keluar dari kamar mandi, terpleset, tapi untung ada tangan Tuhan Yesus angkat saya. Padahal terpleset karena tidak membersihkan kamar mandi, kan gitu ya. Dan macam-macam. Tapi gini, tidak perlu kita persoalkan lah. Kalau itu benar, puji Tuhan. Kalau itu tidak benar, atau dalam bahasa kita di Poso sana apa itu, kalau itu adalah lopusondo, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Jadi tidak usah kita persoal-soalkan lah itu ya. Tapi memang ada hal-hal seperti itu. Nah, Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Tapi dia mengatakan apa yang ada, saya tidak kenal dia. Tapi saya yakin dia sudah ada sebelum saya. Dan saya baru mengenalnya ketika berhadapan-hadapan dengan Yesus. Ketika Roh Kudus turun dan tinggal di atasnya. Dalam peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya ayat-ayat kita ini sangat kaya ya maknanya di dalam. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia membaptis dengan air, baptisan pertobatan tentunya. Tetapi dia, Yesus anak domba Allah itu akan membaptis dengan apa Bapak Ibu Saudara tadi situ? Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ini juga sering dalam rangka diskusi teologi banyak dipersoalkan bagaimana cara membaptis dengan Roh Kudus. Tapi kita bisa memahaminya dengan sederhana. Saya juga tidak terlalu ahli dengan bidang teologi ya, Bapak Ibu Saudara. Masih belajar begitu. Tapi memang benar bahwa Yohanes Pembaptis membaptis pada waktu itu belum dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tidak ada klausul itu. Hanya membaptis dengan mengatakan bertobatlah, sama dengan di Poso apa yang disebut sebagai muandu salah. Bawa di sungai, kalau ada orang salah gitu ya, dimandikan di situ, maka semua kesalahannya akan terbawa oleh air sungai dan sampai di PLTA Bukaka sana gitu ya. Terkumpullah semua dosa itu di situ gitu ya. Kira-kira begitulah itu ya. Makanya bermasalah terus itu Bapak Ibu Saudara. Ya, masih terus coba diatasi begitu. Nah, ini dia. Tetapi Tuhan Yesus dalam perintah, dalam amanat agungnya, dalam Matius 28 mengatakan bahwa ya baptislah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Jadi komplit. Walaupun yang dikatakan tadi oleh Yohanes Pembaptis hanya Roh Kudus. Tapi karena memang Yohanes Pembaptis belum membaptis dalam nama Anak dan Roh Kudus. Dan kita tidak mendapatkan catatan itu tentunya. Karena Tuhan Yesuslah yang pertama kali menyatakan perintah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengenal Yesus melalui Roh Kudus. Kita semua adalah murid Yesus. Betul Bapak Ibu, amin? Ada yang bukan murid Yesus di sini? Supaya kita daftarkan jadi murid Yesus gitu maksudnya. Ya kan? Bagaimana orang bisa mengenal kita? Kita yang telah diselamatkan oleh anak domba Allah itu. Bagaimana orang bisa mengenal kita? Bagaimana Yohanes bisa mengenal Yesus? Bagaimana orang-orang bisa mengenal murid-murid Yesus? Kalau kita ikuti penjelasan dari Yohanes melalui Roh Kudus. Apa tanda-tanda seseorang dikuasai oleh Roh Kudus? Tentu ke situ lagi lanjutannya. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara tanda-tandanya orang dikuasai Roh Kudus? Apakah harus berdoa dengan gemetar? Apakah harus apa lagi? Nyanyi dengan tendang sana tendang sini?
Saya juga biasa nyanyi ya, tepuk tangan dan gembira dan seterusnya seperti itu ya. Tapi tentu bukan dalam rangka mengganggu orang lain kan begitu, membawa sukacita bagi orang lain tentunya. Apakah dikuasai Roh Kudus harus pingsan-pingsan, nangis-nangis dan seterusnya? Apakah itu tanda-tanda dari murid Yesus? Tuhan Yesus pernah mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan satu-satunya bagian Alkitab yang menjelaskan tentang buah roh hanya ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus bisa dikenal melalui buah yang dia lahirkan, dari apa yang dia pikirkan, dia ucapkan, dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Buah roh, ini juga, jangan sampai salfok lagi. Karena seringkali ada orang mengatakan buah-buah roh. Buah-buah itu itu jamak ya, plural. Tapi kalau buah itu tunggal, singular, satu. Jadi buah roh itu adalah satu, tetapi di dalam satu buah itu ada 9 unsur di dalamnya. Ya, kan gitu ya, sembako, 9 bahan kebutuhan pokok orang Kristen. Gitu ya. Apa itu? Kasih. Mari sama-sama kita mengatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau kita mengatakan saya punya kasih, tapi tidak punya sukacita, kemana-mana pergi mengkuru terus. Sedikit-sedikit susah. Baru bertemu, harusnya wah puji Tuhan, salam apa kabar, ini tidak baru bertemu, aduh maju ayahku. Ya, di sini saya hadir sama-sama dengan anak mantu saya, mungkin dia tidak mengerti itu. Nanti kursus bahasa Pamonan nanti ya. Ya, macam-macam gitu. Kita katakan bahwa kita punya sukacita, tadi tidak punya kesabaran. Kita harus sabar, bukan sabir. Sabir itu apa itu? Sarap bibir. Nah, kan gitu ya. Terus apalagi tadi ya? Tadi contoh misalnya penguasaan diri. Apakah benar orang yang dikuasai Roh Kudus itu harus pingsan-pingsan, tidak menguasai dirinya? Dengan mengujinya dengan buah roh ini, itu tidak benar berarti. Seseorang yang dikuasai roh harus penuh sukacita, ada penguasaan diri. Tapi di kampung kita sana ada juga penguasaan diri yang tidak menguasai diri. Ya, ditegur juga ya, ketemu, "Salam." Apalagi kalau tengah malam pulang pelayanan, lewat dari Pamona sana. "Salam." Dia jawab juga, "Halo." Kira-kira kenapa itu Bapak Ibu? Kami teriak lagi sekali lagi, "Salam." Dia jawab, dia jawab, "Lom." Teriak sekali lagi, "Salam." Dia jawab juga, Nah, itu juga orang-orang yang selalu memutarbalikkan ayat Alkitab dengan mengatakan, "Akulah pohon konau dan kamulah konta-kontanya." Iya. Gimana Ibu Ros? Konta-kontanya itu, ya. Ya, orang mengenal kita dari apa yang kita nampakkan. Ketika kita mengatakan kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka itu harus diuji melalui buah roh. Dan yang terpenting tentu, semua orang akan mengenal kita dengan baik, sama seperti Tuhan Yesus dikenal oleh Yohanes Pembaptis karena Roh Kudus turun atasnya. Maka demikian pula semua masyarakat, siapapun dia, dimanapun kita berada, orang akan mengenal kita jika Roh Kudus benar-benar kita terima kehadirannya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis dengan penjelasannya, bagaimana dia mengenal Yesus, kemudian tiba kepada satu kesimpulan ayat
yang terakhir, ayat 34. Nah, ini biasanya kalau dalam ibadah kalau sudah dibilang ayat terakhir, pasti ada yang mengatakan puji Tuhan. So mau amin ini, gitu ya. Sudah mau amin ini. Tapi ini belum Bapak Ibu, masih lama ini. Ya. Masih lama ini. Ya sekali-sekali ketemu kan, harus berlama-lama lah gitu ya. Ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang lahir di Bethlehem itu. Yang kita peringati dalam Natal ini, dalam setiap kali kita merayakan Natal. Dan dia adalah anak domba Allah. Dan dia itu benar-benar anak Allah. Ini juga sering jadi masalah ya Bapak Ibu. Apalagi ya Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta ini ya dengan keterbukaan informasi, banyak perdebatan ya tentang apa itu anak Allah itu. Memangnya Tuhan beranak? Bagaimana itu menjelaskan itu Bapak Ibu? Ya secara sederhana bisa kita jelaskan Tuhan itu memang cuma satu, amin? Esa satu, tapi dia mempunyai banyak cara untuk bekerja. Yang disimpulkan dengan 3 hal, sebagai Bapa, sebagai anak yang datang ke dunia ini, dan sebagai Roh Kudus. Itu cara bekerja kan. Sehingga seringkali ya kalau di desa-desa di kampung kita sana, kami coba menjelaskan anak Allah itu bisa kita bisa ambil perbandingan misalnya walaupun tidak sebanding dengan anak kunci. Anak kunci itu bapaknya siapa? Ibunya siapa? Dia disebut anak kunci karena peranannya sebagai kunci yang menutup dan membuka pintu. Bukan berarti dia anaknya pintu, kan begitu. Terus anak apa lagi? Boleh dibantu contoh-contoh yang lain? Anak tangga. Siapa papanya? Siapa mamanya? Tapi anak tangga itu adalah menunjukkan fungsi dia supaya tangga itu bisa dinaiki, kan begitu. Apalagi, anak apa lagi? Ya? Anak panah. Itu juga menunjukkan pada fungsi. Bukan berarti dia anak dari busur, tidak. Apalagi, anak kapal. Fungsinya sebagai anak kapal, bekerja di situ dan seterusnya. Bukan berarti dia kapal beranak, kan gitu. Apalagi, anaconda. Ya. Anak jalanan. Bukan berarti dia dilahirkan oleh jalan. Atau belum tentu dia lahir di jalan gitu ya. Tapi ya orang-orang yang harus mendapat perhatian kita juga kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini persoalan anak ini memang sering dipermasalah-masalahkan oleh berbagai pihak. Tapi apapun yang mereka katakan, dia tetap Tuhan kita yang lahir di Bethlehem, dia anak domba Allah, dia juru selamat kita. Amin. Amin. Karena itu ikutlah dia. Nah, status sebagai anak domba Allah adalah wujud sekali lagi cinta kasih Allah yang melampaui segala-galanya. Tertinggi dari semua yang tertinggi. Karena itu dalam segala hal kita harus fokus kepada anak domba Allah. Dan ini menarik sekali. Terima kasih bahwa Jemaat Gloria Jakarta telah memberikan contoh untuk GKST. Menetapkan ayat Alkitab yang harus menjadi dasar renungan. Saya lihat juga di medsos bahwa tadi malam juga ditetapkan itu dan hari ini ditetapkan. Karena sebagian besar dan hampir semua jemaat GKST suka hati untuk pilih ayat yang mana. Nah, ini persoalan kita. Ini contoh yang baik. Semoga dalam periode ke depan ini itu terjadi. Sama seperti GPIB atau gereja-gereja lain, itu sudah ditetapkan per minggu. Bahkan bacaan untuk harian juga sudah ditetapkan. Jadi terima kasih, tepuk tangan tong untuk diri sendiri ya. Terima kasih banyak, ini contoh yang luar biasa. Dan saya akan menyampaikan itu nanti di sana. Karena secara tidak terduga ketika Pak Pendeta Phineas menghubungi kami dan saya melihat kita ibadah dan tema yang kita pakai pada hari ini. Dan luar biasa, pertama ada kaitan dengan persoalan pribadi.
soal fokus tadi ya. Dan kemudian ya ada hal yang sangat luar biasa. Ini yang mau dikatakan. Makanya tadi saya mengatakan walaupun sudah ayat 34 belum amin ini. Karena masih ada lanjutannya. Dalam segala hal fokus kepada anak domba Allah. Bolehkah kita membaca, Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab suci kita? Boleh juga buka HP suci. Karena di situ juga ada Alkitab, bukan? Iya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21 ya. Nanti kita akan lihat apa kaitannya dengan semua yang dikatakan tadi. Kita mulai dengan ayat 18. Bolehkah kita membaca bersama-sama? Mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ada istilah tadi di situ, anak domba, darah anak domba, yang menyelamatkan kita semua, menyucikan kita semua. Setelah ayat 21, maka muncullah ayat 22. Setelah mengingatkan tentang anak domba Allah, barulah muncul 1 Petrus 1 ayat 22 yang merupakan dasar dari tema nasional kita. Rupanya ini kaitannya. Terima kasih Pak Pendeta Phineas. Baru di Bogor ketika merenung-renung itu, oh ini kaitannya rupanya. Setelah kembali membaca ayat-ayat ini. Yang selama ini sepertinya terabaikan. Kita hanya bicara tentang kasih persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Apa itu cinta kasih Kristus? Seperti anak domba Allah yang disembelih. Yang berkorban secara luar biasa dan menyelamatkan kita semua. Itu yang terjadi. Dan ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Persaudaraan yang tulus ikhlas baru bisa ada hadir di tengah-tengah dunia ini dengan kehadiran anak domba Allah. Tidak ada cara lain. Pengorbanan, kasih Kristus, kasih yang bukan supaya. Aku mengasihimu bukan supaya engkau suka padaku, supaya engkau memberikan sesuatu padaku. Kasih yang bukan agar, aku mengasihimu bukan agar engkau menghormatiku dan seterusnya, agar aku populer dan seterusnya, bukan. Tapi kasih Yesus, kasih cinta kasih Kristus itu adalah cinta kasih anak domba Allah yang walaupun aku tetap mengasihimu, walaupun engkau menghina aku, menyalibkan aku, membunuh aku, mencaci maki aku, engkau bermanis-manis di depanku, tapi berkata buruk di belakangku, aku tetap mengasihimu. Itulah cinta kasih Kristus, luar biasa. Amin. Hanya dengan darah anak domba Allah kita bisa melakukan itu. Dan itu adalah ciri khas kekristenan yang sangat luar biasa, yaitu kasih persaudaraan. Apapun yang terjadi di antara kita, sesama saudara, pastilah seringkali terjadi cek-cok. Cek dan cok. Ya, pasti sering terjadi. Cek dan cok. Cek, cok. Cek ini, cek itu menyangkut apa ya? Kalau di dunia perbankan itu menyangkut ekonomi ya. Sehingga orang juga berfoto bagaimana itu? Ya, cek. Itu juga sering jadi masalah tentunya. Cek juga bisa menyangkut cek and recheck.
Apa yang kita dengar harus diverifikasi dulu. Harus dicerna baik-baik dulu. Dulu orang bilang, hati-hati bicara, karena telinga berdinding. Tapi sekarang kita harus balik. Hati-hati mendengar, telinga harus diberi dinding. Kan gitu, harus ada. Itu cek. Kalau cok, yang tadi ya, salah satu tidak bisa mengendalikan diri. Itu istilah kita di sana ya, cok. Terus ada satu lagi. Siap. Sebenarnya saya agak hati-hati mengatakan, ini juga masalah kita. Tapi baiklah, pakai kayori sedikit. Hanya orang, tapi kayori dalam bahasa Indonesia maksud saya ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mic, atau kita pakailah organ ini. Organ ini bisa hidup karena dicok. Betul kan? Itu bisa hidup, bisa dipencet-pencet gitu ya, karena dicok. Tapi persoalan kita bukan itu. Yang selalu jadi masalah adalah hidup dulu baru dicok. Berbahagialah yang mengerti. Apalagi yang bukan miliknya, yang orang lain punya. Kan kalau yang tadi, akulah pohon konau dan konta-kontanya tadi. Dia sudah tidak tahu yang mana istri orang, mana istri sendiri. Mana punya orang, mana punya dia. Mana kemanakan, mana kenamakan. Ya, nggak tahu lah gitu ya. Sering memang ada masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang juga bisa berubah. Amin. Dengan kasih persaudaraan. Dengan cara Yesus, anak domba Allah. Semua orang bisa berubah. Mengapa tidak? Melalui doa kita, melalui keteladanan-keteladanan yang bisa kita tunjukkan. Sekali lagi, dalam segala hal fokus kepada anak domba Allah. Dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi dengan sesama. Mari bersama-sama kita melihat, maafkan saya tidak bermaksud mengkhotbahi Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi juga khotbah ini untuk saya juga. Bagaimana kita melihat keluarga kita siapapun dia sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh anak domba Allah itu. Yang harus kita hargai, kita hormati, dan seterusnya. Mau tua, mau muda, siapapun dia. Begitu juga dalam interaksi, dalam pekerjaan, dalam studi, dan seterusnya. Dalam apapun yang kita lakukan, mari kita fokus kepada anak domba Allah. Jangan salfok. Fokus untuk melihat apapun, bahwa semua itu adalah anugerah dari anak domba Allah. Nah, GKST, secara khusus dalam pelayanan gereja, kita akan memasuki periode 2022-2026 ya, 5 tahun. Ada yang mengatakan periode 2021, tapi mungkin lebih tepat 22 ya. Karena barusan saja serah terima, tanggal 17 yang lalu, serah terima Majelis Sinode GKST. Ya, apapun yang terjadi, mari kita dukung semuanya itu. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian soal ini. Sebenarnya kemarin salah satu calon kuat itu untuk menjadi Majelis Sinode GKST adalah Bapak Pendeta kita ini. Ya kan? Ada 7 Majelis Sinode GKST. 7. Tapi yang incumbent ini ada 5. Jadi rupanya dalam rangka tetap kasih persaudaraan dan segala macam lah itu sudah muncul macam-macam lah begitu. Jadi yang diperlukan tinggal 2. Yang 2 ini adalah wakil sekretaris dan wakil bendahara. Dan teman-teman mengatakan, oh tidak pas itu kalau Pak Jenjengi di situ. Lebih baik kita persiapkan beliau untuk periode ke depan jadi ketua sinode. Kan gitu ya. Ya, tapi sekali lagi semua ini kita bawa ke hadirat anak domba Allah. Amin. Apapun yang terjadi pada waktu itu di sana, siapapun yang terpilih pada waktu itu, itulah kehendak Tuhan. Amin. Kita hormati semua itu. Mungkin ada banyak soal, banyak masalah, tapi semua kita aminkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Pasti semua persoalan bisa selesai jika kita fokus kepada anak domba Allah, dan dengan cara itu kita bisa mewujudkan cinta kasih persaudaraan dengan kuat dan kokoh. Dan GKST sekarang sementara dalam proses jemaat-jemaat, ada yang sudah memilih, ada juga yang belum, masih dalam proses, yaitu pemilihan penatua dan diaken. Dan saya dengar di jemaat kita di Gloria Jakarta ini masih akan dilaksanakan.
Mari kita lalui semua proses ini Bapak Ibu Saudara dengan fokus kepada anak domba Allah. Berdoalah kepada Tuhan. Bukan karena like and dislike, bukan karena apapun. Sekali lagi semua orang bisa berubah. Mari kita hormati, kita akui apa kemampuan orang. Berikan apresiasi. Ini kadang-kadang juga yang sulit ya. Bagaimana kita sulit memberikan apresiasi kepada kemampuan orang. Lebih banyak misalnya melihat kepada kelemahan-kelemahannya. Padahal barangkali juga di balik kelemahan itu ada power yang sangat kuat. Yang bisa diolah kemudian tentunya. Nah karena itu sekali lagi selamat untuk melaksanakan pemilihan penatua dan diaken di dalam kasih Tuhan. Fokus kepada anak domba Allah. Dan bagi yang nantinya tentunya masih meneruskan pelayanan ini, puji syukur kepada Tuhan. Dan bagi yang kemungkinan juga harus istirahat dulu, puji syukur kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Urapan penatua dan diaken tidak pernah dicabut. Amin. Memang dalam struktur pelayanan gereja ada periode, tapi urapan itu tidak pernah dicabut. Persoalan kritis sekarang salah satu di gereja kita, di gereja Kristen Sulawesi Tengah, gereja Tuhan maksud saya. Dalam persoalan-persoalan kita adalah ketika mantan-mantan penatua dan diaken ini kemudian menjadi objek pelayanan. Yang dimaksudkan di sini adalah biasanya objek pelayanan itu adalah yang bermasalah kan. Yang kurang memberikan dukungan kepada mereka yang terpilih. Tapi saya yakin bahwa dengan peristiwa Natal ini, dengan Yohanes mengingatkan kita tentang kita harus fokus kepada anak domba Allah di Jemaat Gloria Jakarta. Atau katakanlah Jemaat Gloria Jakarta bisa menjadi contoh dan teladan bagi semua jemaat GKIST yang ada di wilayah kita di sana untuk dapat terus saling mendukung satu dengan yang lain, saling memberikan apresiasi, ya, saling menopang satu dengan yang lain, saling memaafkan jika ada kesalahan, saling menerima, saling mendoakan di dalam kasih Yesus sendiri. Amin. Puji Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan bersama dan kita yakin bahwa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan tadi kami sedikit ngobrol dengan Pak Pendeta Phineas. Ketika Natal pelayan Klasis Pamunar Utara, kebetulan kami diminta untuk melayani di sana. Pak Ketua Klasis, Pak Pendeta Seman itu sempat mengatakan, ketika tanya, mau Natalan di mana ini Pak? Saya bilang, nampaknya ke Jakarta ini, ketemu keluarga dulu gitu. Wah kita ini ada rencana ini, mungkin tahun 2023 mau rapat klasis Pamunar Utara di Jakarta. Wow, itu luar biasa itu. Jadi tuan rumahnya siapa lagi kalau bukan Gloria Jakarta. Kan tentu ya, kita doakan Bapak Ibu Saudara. Dan itu peristiwa sejarah yang pertama kali terjadi. Cetaklah terus sejarah itu. Historis, bukan histeris, kan gitu ya. Dan tetap historis, itu yang kita lakukan tentunya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, kita masih harus meneruskan perayaan Natal ini dengan berbagai kegiatan Natal. Dan kita akan menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2022. Mari kita tetap fokus kepada anak domba Allah. Kita membutuhkan semua fasilitas. Kita butuhkan harta benda. Kita butuhkan hal-hal yang bisa menyenangkan kita dan keluarga. Tapi fokuslah kepada anak domba Allah. Yang menggerakkan kita semua untuk tetap membina persaudaraan dimanapun kita berada. Seperti Mazmur 133 mengatakan. Apa yang dikatakan di situ? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Terus ayat 3-nya, kita potong saja ke ayat 3-nya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Jadi kalau mau berkat itu berlimpah, fokuslah kepada anak domba Allah yang menggerakkan persaudaraan itu. Dan akan terjadi seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133, bahwa Tuhan akan memerintahkan, bukan menjanjikan, bukan mengiming-iming, tapi perintah berkat itu dalam kehidupan kita semua. Dan karena itu sekali lagi kita bukan Kristen distrактbilitas.
Kita bukan Kristen salfok. Kita bukan Kristen apa tadi? Galfok. Tetapi kita adalah umat Kristen yang tetap fokus kepada anak domba Allah. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Untuk kita semua yang ada di sini dan secara khusus sekali lagi untuk para orang tua kami, saudara-saudara kami, siapapun dia yang ada di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun berada, ada anak domba Allah yang terus menyertai kita semua dan memberkati kita semua sebagaimana dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua bersama-sama memuji Tuhan ya melalui puji-pujian dari vokal grup ya, vokal grup pemuda. Mari silakan kepada para pemuda.
Terima kasih untuk para pemuda, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun di rumah, kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan puji Tuhan melalui puji-pujian dari vokal grup Pos Pelayanan Bekasi. Dalam kasih Tuhan kami persilakan. Kami salah dipelihara. Dikariani kami rirayang katubuh mami dia beri rayang pelingga rilino buke kasalah Yaudoroson tolino bedare mangan koto Papa makuasa karero dondaya kami ratari suarami merapi pururi komi salamami nendi kita nata kami salari pelingga ane ya podorosong tolino bedare mangang koto
kami, ratari suarami, merapi pururi kami, salam aminen di kita naga, kami salari pelinda. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dari Pos Pelayanan Bekasi yang telah memuji memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersekutu dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita tentu bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kita merayakan Natal. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit, para orang tua, dalam masa-masa tua mereka, dan juga kami berkerinduan untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara dari Jemaat Gloria Jakarta yang juga selama ini telah sangat mendukung dalam pelayanan gereja dan secara khusus upaya untuk pembangunan renovasi rumah Kruit, rumah yang dikenang dalam sejarah, rumah dari orang yang pertama kali membawa Injil ke Tanah Poso. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Phineas Janjengi, Majelis Jemaat di sini, dan para pendeta yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang telah berupaya keras untuk membantu upaya renovasi itu. Dan karena itu mari kita bersama-sama terus berdoa, tentunya bersama dengan berbagai program pelayanan yang lainnya, agar semua apa yang telah direncanakan itu dapat tercapai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu melalui pengalaman iman dari Yohanes Pembaptis yang telah mengingatkan kami semua untuk tetap fokus kepada anak domba Allah, Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem, yang menjadi penyelamat bagi kami semua, menjadi contoh dan teladan bagi kami, menjadi kepala gereja kami. Dan kami percaya ya Bapa yang Maha Pengasih, dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, akan terus melengkapi kami semua dalam segala kelemahan kami, akan memberkati seluruh rangkaian ibadah ini, puji-pujian kami, doa kami, apapun yang kami lakukan, dan secara khusus pemberitaan firman Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakannya dan memberikan hikmat kepada kami semua, agar kami semakin dekat dengan anak domba Allah itu. Fokus kepada anak domba Allah. Terus membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang akan mengarahkan kami semua untuk tetap hidup dalam kasih persaudaraan yang kuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami semua bersuka cita bersama-sama sebagai jemaat yang Tuhan kasihi, Gloria Jakarta yang berada di tempat ini, di Cibubur ini. Tapi kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berada di rumah atau di tempat lain. Mungkin juga sementara ini ada di rumah sakit. Antara lain kekasih Tuhan, kekasih kami semua, Opa Pendeta Nubi. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, semangat kepadanya, agar sukacita Natal ini tetap menjadi bagian dari sukacita Opa beserta dengan Oma dan seluruh keluarga. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang lain, yang Tuhan tahu keberadaan mereka masing-masing. Tuhanlah yang terus memberikan sukacita kepada mereka, memberkati mereka, memberikan perlindungan kepada mereka. Ya Bapa yang Maha Pengasih, demikian pula kami semua yang ada di ruangan ini. Sebagai para orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, anak-anak yang masih kecil-kecil, pemuda remaja, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya
Dengan pemahaman kami bersama tentang anak domba Allah, kami akan terus dimampukan untuk berjuang dalam kehidupan ini, dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Secara khusus, saudara-saudara kami yang terus berjuang di Jakarta ini. Tuhan tahu persis bagaimana kerasnya kehidupan di sini. Persaingan yang sangat luar biasa. Tapi kami sungguh percaya ada anak domba Allah yang terus akan mengarahkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami semua. Demikian pula dengan pendeta, Bapak Pendeta beserta dengan keluarga, Ibu Pendeta beserta dengan keluarga, dan seluruh majelis jemaat di Gloria Jakarta ini. Bersama dengan perangkat-perangkat pelayanan yang ada di sini, pemain musik, pemandu pujian, operator dari multimedia, segala sesuatu yang kami lakukan di sini ya Bapak. Termasuk yang telah mempersiapkan ruangan ini untuk sukacita kami sejak kemarin sampai pada hari ini. Tuhan mencukupkan semua apa yang diperlukan. Tuhan akan terus memperlengkapi kami semua sebagai hamba-hamba-Mu. Terutama orang-orang yang Tuhan berikan tugas-tugas khusus dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu. Demikian pula dengan program pelayanan gereja Tuhan secara khusus dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dalam kebersamaan, dalam persekutuan dengan seluruh klasis-klasis dan jemaat-jemaat sampai ke Jakarta ini. Tuhan berkenan terus memberkati semua yang telah direncanakan, dan demikian pula dengan upaya untuk menjalani periode ke depan ini dalam pelayanan kasih Tuhan. Tuhan mencukupkan semua yang diperlukan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama yang ada di wilayah pelayanan Gloria Jakarta ini, yang telah berupaya keras untuk secara bersama-sama bertanggung jawab dalam upaya renovasi rumah Kruit. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengetahui persis apa makna rumah itu dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan orang-orang yang luar biasa untuk saling menopang, terutama agar kami secara historis terus mengenang dalam kemuliaan nama Tuhan tentang orang-orang yang telah bekerja luar biasa untuk memberitakan Injil dari awal sehingga pada hari ini dan hari-hari ke depan. Dan Engkau tetap memberkati mereka semua. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan mengetahui ada banyak hal yang masih harus kami kerjakan, rencana-rencana kami, terutama pada hari ini. Tuhanlah yang terus menuntun kami semua. Sebagai majelis jemaat, sebagai para hamba Tuhan, warga jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun di rumah-rumah. Jika ada persoalan yang kami alami, pergumulan-pergumulan yang kami alami, sakit yang kami alami, ya Bapa yang Maha Pengasih, kami percaya sungguh dengan darah anak domba Allah, Tuhan akan terus memampukan kami menghadapi semuanya, memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan. Dan ketika sebentar kami harus berpisah-pisah dari tempat ini, sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, Tuhan juga terus mengawal kami semua, agar dimanapun kami berada, kami tetap dipersatukan dalam doa dan pengharapan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, bagi semua orang yang terus berjuang untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan, terutama untuk menghadapi pandemi COVID yang masih berlangsung. Kasih sayang Tuhan juga akan terus menyertai mereka semua. Dan ajarlah kami semua juga untuk tetap patuh kepada apa yang telah diputuskan, ditetapkan di dalam kebenaran kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan syukur seperti yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lahir Kristus di dunia,
lahir Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia ilahi, tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Yesus di dunia, puji-pujian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Berdendung istananya, bahkan tak terlipat. Berdendung istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, puji-pujian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Bersama-sama kita akan mendoakan persembahan. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 25 Desember 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Rinaldi Damanik, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian hari Minggu, hari tanggal Minggu 26 Desember 2021, pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Phineas Jenjengi, Gembala Jemaat GKST Gloria Jakarta. Ibadah Minggu akan dilaksanakan secara on-site dan live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus atas diri anak Ivana Audrey Torisumbi, putri atau anak pertama dari keluarga Bapak Surya Indra Kusuma Torisumbi dan Ibu Indah Puspita pada hari tanggal Minggu 26 Desember 2021 pukul 10.00 WIB, tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, pelayan firman Pendeta Phineas Jenjengi. Mohon dukungan doa jemaat. Perjamuan kudus akhir tahun. Kasih dan pemeliharaan Tuhan terus menyertai umatnya, termasuk jemaat GKST Gloria Jakarta. Ia selalu mendekap kita dalam naungan kuasa-Nya, bahkan mengikat kita dalam janji keselamatannya. Di penghujung tahun ini, ketika masa depan kita serba misteri,
kasih dan keselamatan Tuhan hendak dikukuhkan lagi dalam diri dan hidup kita lewat penerimaan roti dan anggur perjamuan kudus akhir tahun yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 26 Desember 2021 pukul 10.00 WIB, tempat Kapel RS PGI Cikini, Pelayan Firman Pendeta Phineas Jenjengi. Ibadah ini akan dilaksanakan secara on-site dengan kehadiran maksimal 30 orang di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, disiarkan secara live streaming sehingga jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Dan mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Tata ibadah dan panduan pelaksanaannya akan dikirim lewat grup WhatsApp dan grup Facebook. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada hari ini 25 Desember 2021. Dan 24 Desember keluarga atau pasangan Anggi Adi Wardana. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkatnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudari yang terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur berkat kerja keras pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga swasta dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita. Sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi memulihkan keadaan, mengatasi akibat-akibat dahsyat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih membutuhkan waktu dan usaha keras seluruh warga bangsa dan pemerintah, lembaga-lembaga bisnis dan warga masyarakat. Untuk itu perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Natal di tahun kedua pandemi ini mengajak kita untuk melihat kembali saudara-saudari yang ada di sekeliling kita. Surat 1 Petrus yang menjadi inspirasi pesan Natal ini ditulis untuk jemaat Kristiani di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup praktis yang sesuai dengan iman Kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan penderitaan. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau di dunia. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, mereka semestinya hidup seperti persaudaraan kandung. Meski berada dalam berbagai cobaan, jemaat diyakinkan mengenai tujuan hidup yang agung, yaitu untuk terus-menerus memurnikan iman mereka dan turut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya, dengan memandang kepada Kristus, Yesus sebagai batu penjuru jemaat, jemaat dihimbau untuk menanggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan, seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan,
kedengkian, dan fitnah. Dalam keyakinan tersebut, pengikut Kristus memperoleh identitas baru sebagai umat milik Allah sendiri dan dipanggil untuk memberitakan karyanya melalui kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat, serta dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengasihi satu sama lain. Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan berbelarasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Saudari-saudara yang terkasih, siapakah saudara-saudara kita? Bagi mereka yang berada dalam kesulitan, saudari dan saudara adalah mereka yang memberikan pertolongan. Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudari dan saudara bagi mereka yang berada di dalam kesulitan. Orang Indonesia adalah orang yang memegang erat falsafah persaudaraan, seperti jemaat yang menerima surat 1 Petrus. Kita dengan sesama warga bangsa mesti menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan darah ataupun identitas primordial lainnya dengan cara berbelarasa dengan saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang paling membutuhkan. Belarasa bukanlah sekedar perasaan, tetapi kompetensi etis yang bersumber pada iman dan berbuah pada tindakan, bahkan gerakan untuk membantu sesama secara nyata. Inspirasi iman itu kita temukan dalam diri Yesus sendiri. Ia menjadi sama dengan kita. Filipi 2 ayat 7. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang-orang yang menderita. Markus 8 ayat 2. Ia menyatakan kepada para murid, hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Ia juga menyatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 2 ayat 5 sampai 40. Sebagai murid-murid Yesus dalam hidup kita bersama, kita diundang untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudara dan saudari yang berada di dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan dan wujudkan. Sebagai saudara dan saudari kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat belarasa. Semangat belarasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada iman Kristiani akan memunculkan pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama sebagai saudara dan saudari. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Ketika jawaban terhadap pertanyaan itu kita temukan melalui kontemplasi dan analisa sosial, diperlukan kompetensi etis yang kedua, yaitu kerjasama di antara kita. Dari dinamika ini akan muncul gerakan-gerakan baru yang kreatif untuk menanggapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi hidup manusia. Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan belarasa satu sama lain, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudara dan saudari bagi siapapun
yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudara-saudari kita khususnya yang paling membutuhkan, kita melakukannya bagi Kristus. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Jakarta 1 Desember 2022 atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom Ketua Umum, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Ignatius Kardinal Suharyo Ketua. Demikian pesan Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita doakan bersama warta Natal yang telah dibacakan tadi dan pesan Natal kiranya semuanya dapat kita lakukan di dalam terang kasih Tuhan. Mari kita semua berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terang yang tercermin di seluruh segi kelahiran Kristus, biarlah masuk di hatimu dan memancar melalui pesona hidupmu. Keagungan ilahi yang tercermin pada wajah bayi kudus, biarlah melekat pada jiwamu dan mencuat jadi tekad rela berkorban. Kesederhanaan Allah yang ditorehkan dalam lembaran kedatangan Kristus, biarlah mengairi daya juangmu dan mengalir menjadi benih-benih hidup baru. Umat Tuhan, siarkanlah. Allah menyertai kita. Umat Tuhan, kabarkanlah. Sang Bayi Kudus datang membawa selamat. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, hadirnya Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sang bayi mengabarkan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dari sorga memenuhi kamu dalam kesatuan dengan anaknya Yesus Kristus, menuntun kamu dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus dalam setiap ranah pengabdianmu kepadanya. Damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara sampai selamanya. Amin. Selamat hari Natal, selamat
Silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai dan mari kita masing-masing masuk dalam saat teduh.